Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita ngaji lagi. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita meskipun formatnya ganti lagi. Kalau sebelumnya teman-teman mendengarkan rekaman suara saya, kemudian minggu lalu kita coba offline, ya rencananya offline terus, tapi kok ya tiba-tiba ada PPKM. Akhirnya kita balik lagi seperti semula. Malam hari ini kita coba lagi menggunakan Zoom. Ya tentu saja dengan segala kurang dan lebihnya. Mungkin ada distraksi-distraksi, suara-suara bocor. Ya semoga teman-teman yang longgar hatinya. Ya memang situasinya masih seperti ini. Jadi yang penting apapun situasinya, semoga kita tetap bisa istiqomah belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Baik, langsung saja kita masuk ke tema, melanjutkan minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita membahas mahabbah dari perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malam hari ini kita mencoba belajar dari beliau, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insya Allah teman-teman pernah mendengarkan nama tokoh yang malam hari ini kita angkat. Jadi beliau ini terkenal sekali dengan kitab hikamnya. Teman-teman pastinya juga pernah mungkin mendengarkan atau mengikuti kajian-kajian kitab hikam. Entah dengan cara apa atau melalui siapa atau mungkin sekedar membaca kitabnya atau terjemahannya. Karena naskah hikam ini kan masyhur sekali. Guys, zaman sekarang Kalau tinggal di luar kota, jauh dari mana-mana itu tidak masalah. Yang penting punya income yang pasif. Nah ini keren ini, lihat ke dulu. Indonesia, Ya sekarang sudah zamannya pakai itu ada yang bilang pertama kali dibawa oleh Al-Falimbani. Dan diterjemahkan kitab ini ke dalam berbagai bahasa. Oke, saya mulai. Kita awali dulu dari mengenal tokoh kita ini. Karena kelihatannya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini belum pernah secara spesifik kita bahas. Pelan-pelan ya, enggak apa-apa. Kalau materinya, ya karena 1 bulan ini kita membahas materi Mahabbatullah, mungkin sedikit-sedikit nanti ada materi yang sama di antara tokoh-tokoh yang kita angkat malam hari ini. Ya karena memang substansinya sama. Hanya saja kita perkaya dari berbagai perspektif tokoh sufi. Semoga ada di antara tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini yang menyentuh dalam tanda petik, yang menyentuh hatinya teman-teman untuk bergerak ke arah yang lebih substansial dalam hidup ini. Baik, nama lengkap beliau sekaligus gelarnya adalah Syekh Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari
As-Sazili. Nama As-Sakandari ini menunjukkan beliau lahirnya di Iskandariyah, Mesir, tahun 1250. Nanti beliau meninggalnya di Kairo tahun 1309. Jadi ya, beliau ini memang sejak kecil dari keluarga ulama, meskipun di disiplin ilmu yang berbeda. Beliau ini salah seorang tokoh utama dalam thariqah Saziliyah. Makanya itu nama beliau yang belakang kan ada kata-kata As-Sazili. Jadi beliau ini 3 tokoh utama dalam thariqah Saziliyah. Selain Syekh Abu Hasan As-Sazili dan penerus beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini nanti gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ini orang ketiga, orang besar ketiga dari tradisi thariqah Saziliyah. Di Indonesia kan thariqah ini juga populer, masyhur. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini saya bilang tadi ini keluarga ulama, keluarga intelektual. Hanya saja kakek beliau ini ulama tapi bidangnya bidang fikih. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini awal-awal karir keulamaannya itu mengikuti kakeknya ini. Jadi beliau kuat di fikih. Sampai nanti ketemu guru beliau yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Setelah itu baru beliau geser ke tasawuf. Sampai nanti dari Iskandariyah pindah ke Kairo, di sana beliau memuncak kesufiannya dan juga kealimannya. Beliau aktif nulis termasuk kitab hikam. Malam hari ini kita belajar tentang Mahabbatullah menurut Syekh Ibnu Athaillah ini dari kitab hikam. Jadi seperti kita belajar Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu, malam hari ini kita belajar kitab hikam secara tematik. Kita pilih tema-tema yang relevan dengan Mahabbatullah atau cinta ilahiyah. Kita lihat dulu ya gaya berpikirnya, cara berpikir sufistiknya Syekh Ibnu Athaillah ini sebelum masuk ke gagasan Mahabbatullahnya. Jadi tasawuf ini agar bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang, para sufi merumuskannya dalam kitab-kitab. Para sufi mengekspresikannya melalui gagasan-gagasan. Meskipun hakikatnya dunia tasawuf itu kan dunia, kalau bahasa filsafatnya eksperiensial, dunia pengalaman. Harus dijalani, harus dialami. Baru kemudian pengalaman ini oleh para sufi, para wali diterjemahkan melalui kitab-kitab, naskah-naskah, ajaran-ajaran, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, kok temanya tasawuf? Kan beda, Pak, tasawuf dengan filsafat. Ya, secara substansi ontologisnya kalau bahasa filsafat beda. Tapi sebagai disiplin yang diajarkan, tentu saja tasawuf punya level-level berpikirnya sendiri, punya cara nalar, cara berpikir sendiri. Loh, ini yang kita angkat. Ada banyak bidang-bidang yang bukan filsafat tapi dibahas secara filsafat. Sebagaimana tasawuf ini. Para sufi juga ketika menjelaskan gagasan-gagasan filosofis banyak meminjam cara ekspresi bernalar dan menjelaskan sebagaimana para filosof. Jadi di level itulah kita ada.
Makanya sering saya bilang, ya ini nilainya nilai belajar, kita pahami pola-pola berpikirnya, gaya filsafat. Baik, kita lihat ya, cara berpikir sufistiknya Ibnu Athaillah yang nanti mungkin berbeda dengan para sufi yang lain. Yang pertama, khasnya Syekh Ibnu Athaillah adalah tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Bahkan tuntasnya tanggung jawab duniawi itu memudahkan orang untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai orang lupa tanggung jawab keduniaannya, terus fokus akhirat saja, akhirnya amanat-amanat keduniaan merepotkan orang lain, atau dia terkait yang mengkritik kalau ada orang kok hidupnya di masjid, terus keluarganya tidak diberi nafkah misalnya. Itu kan Rasulullah dikritik. Nah, Syekh Ibnu Athaillah juga begitu. Ya, tasawuf bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Ini yang pertama, gaya beliau. Jadi sufi tidak harus kemudian lari dari amanah. Dua, tidak mengabaikan syariat. Jadi syariat adalah salah satu kendaraan kita untuk dekat dan menuju Allah. Syariat adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka tidak mungkin kalau ada orang mengklaim dirinya cinta pada Allah, ingin dekat dengan Allah, kok mengabaikan syariat. Yang ditunjukkan langsung oleh Allah untuk kita bisa dekat dengannya. Ciri kedua, maka gagasan-gagasan Syekh Ibnu Athaillah ini sering ada yang menyebutnya ini tasawuf yang tidak ekstrim. Kan ada tasawuf itu yang coraknya sampai meninggalkan dunia sama sekali, bahkan ada yang dikritik beberapa sufi yang punya gagasan meninggalkan syariat. Nah, Ibnu Athaillah tidak masuk dalam kelompok itu. Ciri kedua. Ciri ketiga, gagasan antara Syekh Ibnu Athaillah yang sangat ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah zuhud. Zuhud ini makna umumnya yang dipakai juga oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi zuhud ini dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah itu berarti bukan kok serta-merta meninggalkan dunia. Bukan kok zuhud ini kemudian tidak ngurusi dunia, tapi hati kita tidak terpaut, tidak terpancang pada dunia. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah. Termasuk selanjutnya itu tidak bergantung pada harta dunia. Itu cirinya yang keempat. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah dan tidak menggantungkan hati pada dunia. Ini penciri utama gagasan tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah. Yang kelima, Syekh Ibnu Athaillah ini dalam banyak gagasan-gagasan tasawuf beliau tampak ingin menyeimbangkan problem kontemporer atau problem manusia hari ini yang banyak. Sebentar, ini kok ada error ya. Teman-teman, suara saya terdengar enggak? Terdengar. Terdengar.
Ulang ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi baik, kita sampai sini ya. Sudah saya bilang sejak awal, jadi yang longgar hatinya, karena kalau model online seperti ini nanti biasanya banyak problem-problem yang berkaitan dengan jaringan. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di titik makomat-makomat menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suara saya terdengarkah teman-teman? Dengar, Dengar ya. Yuk, kita belajar lagi. Baik, menurut Syekh Ibnu Athaillah, makomat atau tangga-tangga yang harus kita daki menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 puncaknya, yaitu mahabbah. Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga ini. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah ya tangganya 9 ini puncaknya mahabbah. Jadi mahabbah ini ada di strata paling tinggi. Diawali dari taubat. Ini kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertobat, berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi, yaitu syukur. Jadi rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujumu. Melalui taubat, aku kuat zuhud dan mampu bersabar. Nah, kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan roja. Ini 2 makom berturutan. Diawali dari khauf, kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Wong sudah berjuang sejak tobat, zuhud, sabar, dan kita syukuri, ya kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar tidak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar, biar tidak putus asa. Di situ ada roja. Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nuntun kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya roja. Kalau sudah mampu roja dan khauf dan syukur, sabar, zuhud, taubat, ada satu level lebih tinggi, yaitu ridho. Jadi naik satu level di ridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho, yaitu tawakal.
Kalau tawakal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ridho itu coraknya pasif, dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal. Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabbah. Jadi munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya karena sudah mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal. Pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir. Nah, ini makom yang paling tinggi. Di beberapa ulama sufi yang lain, mahabbah ini tidak di makom, tapi adanya di ahwal. Diasumsikan ini anugerahnya Allah. Tapi di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah yang Anwir fi Isqati Tadbir, ini mahabbah ini masuk bagian makomat. Berarti ya kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Makomat itu kan semakin ke atas semakin sulit. Ya, memang menumbuhkan rasa cinta itu kan tidak mudah. Kita ini manusia yang gampang terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Kita manusia yang sulit tawakal. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kita matok target. Kalau targetnya tidak terpenuhi, kita kecewa. Sulit kita tawakal. Kita juga sulit ridho. Kita sering mengeluh, sering protes, sering komplain. Kita sering tidak seimbang antara rojak dan khauf. Kita sulit sekali bersyukur. Kita tidak sabaran. Kita mudah tergoda oleh dunia, tidak zuhud, dan kita lupa untuk taubat. Ini kan tangga-tangga ini menunjukkan kesungguhan kita. Nah, kalau orang sudah melakukan 8 tangga sebelumnya, ya kemungkinan mudah untuk sampai di aspek mahabbah. Jadi ini tuntunan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tentang mahabbah. Tidak apa-apa ya, tadi putus sebentar, tapi kan belum masuk pembahasan intinya. Bismillah. Nanti yang saya tampilkan di layar ini semuanya saya ambil dari kitab Al-Hikam. Meskipun modelnya tematik ya, jadi tidak urut. Saya urutkan sendiri sesuai logik penyampaian kita malam hari ini, biar lebih mudah kita memahami mahabbah atau cinta. Saya awali dari hakikatnya cinta atau hakikatnya mahabbah. Yang pertama, mahabbah itu adalah anugerah dari Allah, di pemberian Allah. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, mendapatkan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu, Tuhanmu, tidak dapat dihalangi. Jadi memang merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya dua-duanya baik.
masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya ya. Abid itu orang yang fokus beribadah, mengabdi pada Allah, atau asyik, orang yang sangat mencintainya. Ini dua-duanya adalah dari Allah. Jadi jangan ditanding-tandingkan, jangan diadu. Kita kan sering ngadu, Allah itu lama ngerti ini fikih stok kurang dalam, itu ulama tasawuf itu sesat. Enggak, dua-duanya anugerahnya Allah, dua-duanya dicintai oleh Allah. Kita yang nyinyir, ini yang bermasalah. Jadi memang ada orang yang dijadikan oleh Allah berkhidmat kepadanya, ada orang yang diistimewakan oleh Allah untuk mencintainya. Dua-duanya penting untuk kita syukuri. Nah, berarti apa? Oh, berarti cinta itu memang hakikatnya anugerah dari Allah. Kita bisa sih memaksa diri kita untuk patuh, untuk taat pada Allah misalnya. Tapi kalau rasa cinta ini kan bisa dipalsukan. Kalau Allah menumbuhkan rasa cinta itu, ya ketaatan kita, kepatuhan kita itu biasanya ya muncul karena kewajiban-kewajiban, dorongan-dorongan, tanggung jawab, dan lain sebagainya, tapi bukan cinta. Baik, saya lanjutkan. Jadi, hakikat mahabbah yang pertama itu anugerah. Karena itu anugerah, maka teman-teman mintalah kepada Allah atau lakukan segala yang teman-teman tahu yang mengundang ridhonya Allah dan perkenan Allah sehingga menganugerahkan rasa cinta itu. Itulah karena hakikatnya cinta itu anugerah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di kitab hitam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tetapi sejatinya pecinta adalah orang yang murah hati, memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Jadi ini di banyak kesempatan saya jelaskan ya, hakikatnya cinta itu ikhlas. Ikhlas itu berarti orang yang mampu mengendalikan egonya. Jadi ikhlas itu yang tidak berpikir tentang aku, tapi yang dipertimbangkan adalah yang dicintai. Kalau cinta pada Allah, ya kata-kata yang paling pas untuk ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Karena Allah sepenuhnya. Ini di redaksi-redaksi niat itu kan selalu di belakangnya lillahi ta'ala. Ini sebenarnya redaksi-redaksi niat itu memang mengarahkan kita untuk menuju mahabbah, makom yang paling tinggi tadi. Bukan mikir imbalan-imbalan atau pemenuhan, tapi hanya demi Dia yang kita cintai. Ya karena yang kita cintai itu Allah, ya berarti sepenuhnya demi Allah saja. Jadi seorang yang pecinta itu tidak ingin imbalan apa-apa, tidak ingin menuntut apa-apa dari yang dicintai. Jadi inginnya apa? Memberi yang terbaik untuk yang dicintai. Nah ini sering ada orang tanya cinta itu apa sih, terus sulit menjelaskannya. Nah, kalau versinya saya Ibnu Athaillah mudah, jelaskan saja bahwa cinta itu keikhlasan hakikatnya. Jadi, ketika seseorang mampu menepis egonya demi yang dicintai. Baik, saya lanjutkan.
Ini mohon maaf ya teman-teman, wajah saya tidak kelihatan karena sinyalnya agak. Jadi teman-teman dengar suara saya saja seperti biasanya, karena memang mungkin ngaji filsafat ini biar teman-teman tidak terlalu fokus pada yang ngomong, biar fokusnya pada isi yang diomongkan saja. Saya lanjutkan. Nah, hakikat mahabbah lagi adalah kerinduan, keinginan untuk bertemu, keinginan untuk dekat terus dengan yang dicintai. Maka di kitab Hikam itu ada kalimat betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan namun tidak juga menghadap kepadanya, dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan juga engkau beranjak menuju. Kalau ada orang seperti ini, itu jangan ngaku cinta pada Allah. Jadi cirinya orang cinta itu rindu, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Nah, silahkan teman-teman tanya pada dirinya masing-masing, atau coba teman-teman diuji. Apakah aku pernah tidak rindu sekali pada Allah? Ingin dekat terus. Nah, atau lebih sering lupa. Nah, coba dicari. Sedikit-sedikit pasti ada momen-momen yang teman-teman rindu. Karena ini memang sifatnya agak hakiki kepadanya. Tapi sering kita tepis, kita singkirkan. Makanya di Hikam disebut alangkah mengecewakan. Kalau kita sedang longgar, tidak ada kesibukan apa-apa, tapi kok tidak menyibukkan diri menghadapnya. Atau ada kesulitan, tapi kok kita tidak segera menyapanya. Jadi tidak segera menuju dia. Wong kalau kita kesulitan itu kan sebenarnya Allah sedang merindukan kita, agar kita datang hadir ke hadiratnya. Jadi hakikat cinta selanjutnya adalah kerinduan. Orang yang mencintai pasti rindu, baik dalam situasi senang atau dalam situasi sulit, ingin terus dekat dengan yang dicintai. Nah, jadi ini ukuran kita cinta atau tidak. Terus, hakikat cinta selanjutnya menurut Al-Hikam adalah hadirnya sang kekasih di mana saja. Ini maksudnya apa? Orang yang mencintai itu ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Jadi, tapi kan kadang ada LDR Pak, misalnya yang jarak jauh itu. Iya sih, long distance kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Ini PPKM ini jangan-jangan dia sedang di rumah sendirian, atau dia jangan-jangan sakit, atau dia jangan-jangan, kita sibuk terus tentang dia. Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita sibuk terus tentang kekasih kita, hadirnya kekasih di mana saja. Di banyak presentasi sering saya ilustrasikan kan, kalau orang jatuh cinta itu kemana saja, melihat apa saja, selalu dihubungkan dengan yang dia cintai. Kalau dia jalan-jalan ke mall misalnya, terus lihat jejer motor-motor banyak di parkiran atau mobil-mobil banyak di parkiran, kita wah dia biasanya motor ini loh mereknya, dia biasanya kalau ke mall itu nongkrongnya di sini loh dia, padahal dia tidak ada, tapi kita sibuk terus tentang dia. Mungkin kita masuk ke warung makanan, ke angkringan, itu kita lihat karena pernah bareng dia, terus wah dia itu sukanya
nasi ini loh, dia itu minumnya es teh yang dan lain sebagainya. Kekasihmu selalu hadir meskipun dia tidak ada. Itu tandanya cinta. Kan ya seringkali pecinta itu tidak memikirkan dirinya, yang difikirkan kekasihnya. Nah, pecinta Allah juga begitu. Pecinta Allah itu melihat apapun akan dia hubungkan dengan Allah. Hadirnya sang kekasih di mana saja, melihat apa saja, dalam apa saja. Kalau menggunakan istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin, kan apa saja di muka bumi ini ya kalau tidak menunjukkan jalaliyahnya Allah, ya jamaliyahnya. Tidak menunjukkan kebesaran Allah atau keindahannya. Satu di antara dua itu. Jadi alam semesta ini serba gelap. Dia menjadi terang hanya karena Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya, dan matahari makrifat terhalang baginya oleh benda-benda alam. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita melihat apapun di depan kita, kok tidak menghubungkannya dengan Allah, tidak melahirkan kesadaran hadirnya Allah, ya kita ini termasuk orang yang perlu cahaya. Karena hadirnya Allah terhalang oleh benda-benda di depan kita. Padahal benda-benda di depan kita itu harusnya mengantarkan kita pada Allah, bukan malah menghalangi kita dari Allah. Jadi melihat apapun itu, karena apapun itu kan paling tidak sebelum atau sesudahnya adalah Allah. Sebelum itu maksudnya dulu yang menciptakan adalah Allah, dan sesudahnya itu nanti semua juga kembali pada Allah. Tidak ada kan apapun di alam ini yang bukan ciptaannya Allah. Berarti melihat apapun benda-benda alam harusnya menyadarkan kita tentang Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Jadi, melihat kecanggihan teknologi diseret, itu kan kalau kita orang yang mencintai Allah, itu menghadirkan Allah tetap. Misalnya, ya Allah, betapa Engkau Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sampai muncul teknologi Zoom ini. Itu kan menghadirkan Allah namanya. Tadi Zoom kita putus sebentar. Oh, itu juga menghadirkan Allah. Ya Allah, ya secanggih-canggihnya manusia, ya tetap ada kurangnya saja. Beda dengan Engkau yang Maha Sempurna. Ini namanya kehadiran, kesadaran hadirnya kekasih di mana saja. Situasi positif atau situasi negatif. Ini berarti apa? Segala hal, segala peristiwa itu mengantarkan kita kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah. Baik, ini hakikat cinta selanjutnya. Kita lanjutkan. Hakikat cinta yang lain adalah asyik bersamanya. Ini menarik ya, kata-kata asyik ini kalau diserap dalam bahasa Indonesia jadi asik. Asik itu nikmat, nyaman, enak, senang. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kenikmatan yang sejati itu meskipun bermacam-macam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan atau mendekat kepada Allah. Dan azab itu, walaupun beragam jenisnya, sesungguhnya hanyalah disebabkan oleh adanya hijab antara hamba dengannya. Jadi,
sebab azab itu karena adanya hijab. Sedang sempurnanya nikmat itu adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. Nah, ini silahkan dicari kalimat ini di hikam. Jadi kenikmatan yang sejati adalah kedekatan kita dengan Allah, dan kepahitan azab yang paling pedih adalah adanya hijab, adanya jarak antara kita dengan Allah. Jadi, ya mengapa? Kita analogikan lagi ke orang-orang yang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu kan kalau terhalang bertemu dengan yang dicintai, itu pasti saja gelisah luar biasa. Atau kok dilalah malam berdua bareng-bareng dengerin ngaji filsafat misalnya. Itu kan asik, bisa menikmati kebersamaan berdua. Sama, orang yang jatuh cinta pada Allah juga begitu. Melakukan apapun kalau merasa dekat bersama dengan Allah itu nikmatnya luar biasa bagi yang sudah jatuh cinta. Tapi kalau terhalang, misalnya lupa atau lenyap kesadaran hadirnya Allah, ini kalau para sufi mereka gelisah luar biasa pasti. Pak, saya kok masih belum nyampe level itu, ya memang belum. Ini para aulia, para siddiqin yang mampu nyampe level ini. Kalau kita masih berjuang menuju ke sini, ya paling tidak malam hari ini kita dapat referensi. Di antara rumusnya takholak bi ahlakillah tadi kan, cinta ilahiyah itu bisa kita manifestasikan dalam hidup kita di muka bumi ini sebagai orang yang penuh cinta, melanjutkan karakter Rahman Rahimnya Allah. Nah, jadi hakikat mahabbah, hakikat cinta pada Allah antara lain adalah asyik bersamanya. Kalau sedang sadar bersama Allah itu senang, bahagia, gembira. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin kita terhadap Allah. Teman-teman boleh menengok ke hatinya masing-masing, ke kedalaman diri masing-masing. Coba ditanya, hari ini teman-teman gelisah apa? Hari ini teman-teman risau tentang apa? Ada jawaban yang dalam versinya Syekh Ibnu Athaillah, kalau masih ada risau dan sedih dalam diri kita, kemungkinan Allah tidak hadir sepenuhnya dalam hidup kita, masih ada yang menghalangi pandangan batin kita di hadapan Allah. Mungkin terhalang oleh ambisi duniawi, mungkin terhalang oleh hasrat-hasrat keterikatan dengan yang selain Allah. Ini mudah menimbulkan orang risau dan sedih. Tapi kalau orang sepenuhnya sadar, sepenuhnya dekat dengan Allah, itu biasanya mengalami apapun, ditimpa apapun, tidak ada yang membuat dia risau dan sedih. Asal tidak kehilangan Allah. Ini kan pernah saya jelaskan ketika Rasulullah munajat di Taif itu kan. Rasulullah itu ya dilempari batu di Taif itu waktu dakwah, ditabur pasir, dikejar-kejar, diteriaki orang gila. Tapi Rasulullah begitu istirahat di salah sebuah kebun kurma, kemudian munajat, ya Allah, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya yang aku rasakan ini aku tidak masalah, asal engkau tidak murka padaku. Jadi, ya Allah, aku mengalami sepahit ini, tidak apa-apa, asal engkau ridho padaku, asal engkau tidak marah padaku. In lam takun wadiban alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku, ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini jiwa yang penuh cinta kepada Allah. Jadi coba teman-teman ditengok ya kegalauan, keresahan hati. Ini yang ada dalam diri kita ini sebabnya apa sih? Kalau hal-hal yang duniawi, ya menurut saya
saya tidak harus digalaukan atau disedihkan sedalam itu. Kita selesaikan ya, kita cari solusi ya, tapi tanpa harus mengeluh, risau, sedih. Asal kita tidak kehilangan Allah. Jadi ujian kok nilainya jelek, ya saya belajar lagi biar nanti nilainya tinggi. Tidak harus terlalu sedih, terlalu risau. Asal Allah tetap ridho. Ya nilai saya jelek, tapi kan saya jujur Pak. Saya takut kalau nyontek nanti dimurkai Allah. Ini kan tidak kehilangan. Tidak apa-apa. Asal engkau ridho padaku ya Allah, ujian apapun aku terima. Nah, berarti apa? Cirinya mahabbah, hakikatnya mahabbah adalah rasa asyik bersamanya. Nikmat kalau dekat Allah terus itu. Dan ini saya bilang rasa. Kalau rasa itu kan tidak bisa dimanipulasi. Pura-pura seneng tidak bisa. Seneng ya seneng, kita sendiri yang tahu. Teman-teman silahkan metani, silahkan ngecek dirinya sendiri-sendiri. Sudah nyampe di level itu apa belum. Nah, ini selanjutnya hakikat mahabbah itu adalah membebaskan dan menyelamatkan. Jadi tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat dari hati kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan dan rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Jadi orang itu kalau dalam dirinya tumbuh rasa cinta pada Allah, otomatis dia terbebaskan dari banyak syahwat. Jadi hawa nafsu, ambisi yang negatif, itu pasti kita bebas dari sana. Kenapa? Kita jatuh cinta pada Allah itu kan otomatis fokus kita untuk tidak membuat Allah kecewa, mencari ridhonya Allah saja. Dan itu ya otomatis yang baik-baik, yang mulia-mulia yang kita lakukan. Tidak perlu berat-berat berjuang, hati kita sudah tergeser pada Allah saja. Ajakan syahwat dan lain-lain mudah menaklukkannya. Jadi sebagaimana kita kan mudah memenangkan yang kita cintai dibandingkan godaan yang macam-macam. Jadi hakikat mahabbah yang selanjutnya adalah membebaskan dan menyelamatkan. Yo kalau kita menang dari ajakan syahwat, menang dari dorongan keburukan, tentu saja kita selamat, kita bebas. Jadi menarik ya teman-teman, kalau dalam dunia tasawuf itu makna kebebasan itu beda dengan yang kita pahami selama ini. Kalau kita kan sering menerjemahkan kebebasan itu kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi dalam dunia tasawuf, kebebasan itu adalah kita bebas dari belenggu hawa nafsu, kita bebas dari dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan, kita bebas dari keterikatan-keterikatan selain Allah. Makanya kebebasan itu kalau dalam dunia tasawuf itu makom yang tinggi. Kalau teman-teman belajar Ibnu Arabi misalnya, di situ dijelaskan ada makom namanya makom hurriyah. Hurriyah itu makom kebebasan. Ini makom yang tinggi. Kenapa? Kalau orang sudah nyampe makom hurriyah, dia ini bebas dari kejajahan hawa nafsunya. Dia bebas dari keterikatan-keterikatan di luar dirinya selain Allah. Kalau kita kan masih banyak terikat macam-macam hal. Tapi orang yang cinta pada Allah, otomatis dia bebas. Dan pasti juga selamat, wong dia memang masuk ke ranah yang dekat dengan Allah. Baik, jadi mahabbah ternyata membebaskan kita dan menyelamatkan. Nah ini teman-teman yang mudah-mudahan senang dengan wacana-wacana kebebasan itu. Ternyata dalam dunia tasawuf itu kebebasan itu ditawarkan lewat jalur cinta, mahabbah.
Padahal selama ini kan kita ngertinya kalau orang jatuh cinta itu jadi budaknya yang dia cintai atau mencintai. Ternyata cinta itu membebaskan, membuat orang terbebaskan dari egonya, dari hawa nafsunya. Baik, kita lanjutkan lagi biar dapat banyak malam hari ini. Nah, ada lagi hakikat mahabbah, yaitu hanya Allah yang tahu. Jadi saya bilang tadi ya, orang lain itu hanya bisa melihat gejala luar dari diri kita. Niatnya apa, motifnya apa, tujuan orientasinya kemana, itu hanya kita yang tahu. Allah saja, termasuk mahabbah. Apakah ke masjid itu tanda-tanda seseorang sudah cinta pada Allah, ke masjid terus-menerus misalnya? Bisa ya, bisa tidak. Hanya Dia yang tahu dan Allah apa yang ada dalam hatinya. Ada kan ke masjid itu ya otomatis saja, mekanis saja, karena dorongan kewajiban. Ada yang ke masjid itu mungkin karena tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Ada yang memang cinta pada Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Kalau urusan batin, maka teman-teman diminimalkan untuk menjudge, menghakimi batinnya orang lain. Karena kita tidak tahu. Jadi mungkin ada orang bikin sajen, bikin tumpeng, tapi niatnya apa? Apakah menduakan Allah ataukah hanya dalam rangka biar wisatawan banyak yang datang dan secara ekonomi nanti menguntungkan, ataukah itu dalam rangka ya melestarikan saja budaya tanpa niat apapun, ataukah itu ada macam-macam niatnya. Kita tidak bisa judgement yang ada dalam hati. Ya kita bisa menyebut gejalanya. Pak, itu ada orang dipukuli loh. Nah, itu kalian juga kan harus lihat motifnya, konteksnya, situasinya. Jadi tidak bisa kita judge sampai ke isi-isinya. Hanya orang itu yang tahu sesuai konteksnya masing-masing. Wong kadang-kadang orang pacaran itu ya pakai pukul-pukulan, pakai cubit-cubitan. Itu kan kita tidak bisa, pokoknya tak lapor ke polisi ini kekerasan, kan tidak begitu. Wong itu ada motif dan niat yang berbeda. Nah, cinta juga begitu, hanya Allah yang tahu. Tidak mesti loh yang misalnya ya jemput tiap hari, apel, nganter kuliah terus dan macam-macam itu terus, oh berarti dia jatuh cinta. Tidak mesti juga, kadang-kadang ya karena setia kawan saja misalnya. Dan alasannya iso macam-macam. Yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Makanya jangan dijudge. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongannya, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif atau cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba itu. Allah yang tahu kalian itu sudah nyampe makom cinta apa belum. Batinmu itu mencintai Allah apa terpaksa saja. Kita juga jangan menilai orang lain. Kalau ada orang, wah orang ini solehnya luar biasa loh. Orang ini rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi kok hidupnya susah terus ya, kok hidupnya sulit terus ya, jangan-jangan Allah tidak cinta padanya. Paling-paling ini tidak diterima amalnya. Ini menilai orang namanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah di aforisma ini, tidak, kamu jangan menilai seperti itu. Karena hanya karena engkau tidak melihat tanda-tanda cahaya atau cinta Allah padanya.
Hanya Allah yang tahu. Mungkin itulah jalan Allah memuliakannya dan menyelamatkannya. Siapa yang tahu? Jadi hakikat cinta adalah hanya Allah yang tahu. Berarti apa? Yuk kita berjuang untuk diri kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Oh, kalau kamu masih dangkal, kamu ngertinya masih halal haram saja. Kayak saya ini loh, sudah sampai batin misalnya. Itu, yuk kita jangan ngisi rapotnya orang lain. Wong kita ini masih levelnya juga masih murid. Jadi, mari kita perbaiki diri kita. Khususnya menuju makom mahabbah tadi. Nah, sekarang ke babak selanjutnya. Kalau tadi hakikat-hakikatnya kita review sebentar ya. Hakikatnya cinta itu hanya Allah yang tahu. Cinta itu membebaskan, menyelamatkan. Cinta itu hakikatnya adalah kegembiraan, kebahagiaan bersama dia yang kita cintai. Cinta itu hadirnya kekasih dimanapun saja. Cinta itu kerinduan untuk selalu bersama. Cinta itu keikhlasan hanya untuk yang dicintai saja. Dan cinta itu anugerah darinya. Inilah hakikat-hakikat cinta yang penting kita ingat-ingat. Apakah makomku sudah cinta atau belum, Pak? Ya coba dicek tanda-tanda ini ada atau tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke babak selanjutnya tentang menempuh jalan cinta. Kalau tadi hakikatnya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah? Nah, menempuh jalan cinta yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab hamba itu abdun, abdinya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya. Mungkin meskipun diksinya agak kasar ya, tapi maksudnya sama. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi cirinya orang jatuh cinta itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Makanya Allah tidak suka kalau engkau mencintai selain dia. Mengapa? Karena itu berarti engkau menjadi hamba selain dia. Cinta itu ya Allah saja satu-satunya. Ini kemudian kadang kan orang tanya, lupa, lah kalau saya cinta orang tua, saya cinta anak, itu apa ya? Terus menghalangi cintaku pada Allah? Ya enggak. Tapi tetap meskipun kau mencintai orang tuamu atau mencintai anakmu atau mencintai siapapun, jadikan cintamu pada sesama itu bekal untukmu mencintai Allah. Jadi mari bersama-sama kita saling mencintai. Untuk apa? Untuk mencintai Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba apapun yang sifatnya duniawi, jadilah hambanya Allah saja. Untuk bisa total menghamba Allah saja, cintailah Allah. Kenapa ya? Rumusnya tadi, orang yang jatuh cinta itu segalanya untuk yang dicintai.
Jadi ini rumus pertama. Marilah kita posisikan diri kita ini sebagai hambanya yang patuh apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai. Terus, nah, yang kedua, bagaimana Pak cara saya menempuh jalan menuju mahabbah, menuju cintanya Allah, yaitu tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu, atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya, atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Lalai itu kalau dalam dunia tasawuf oleh para sufi itu disebut junub, hadas besar. Lalai itu kan lupa pada Allah, tidak sadar adanya Allah. Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi nafas kita, jiwa kita, hati kita, seperti di Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu dijelaskan adalah wadahnya rasa cinta itu, adalah tempat di mana cinta pada Allah bersemayam. Tapi bagaimana Allah bisa hadir dalam jiwa kita kalau jiwa kita kotor? Kalau jiwa kita penuh dengan hal-hal duniawi, bagaimana kita bisa bergerak menuju Allah kalau kita masih terikat, terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan duniawi kita? Bagaimana kita semangat untuk menuju Allah, wong kita ini banyak lalai, keliru terus, meleset terus. Bagaimana kita bisa mencapai makrifat kalau kita sendiri tahu kita ini salah, belum total menomorsatukan Allah, tapi tidak tobat-tobat. Teman-teman ini kan kayak saya, busone oke, sering melakukan salah-salah, keliru-keliru, yakin dan sadar. Tapi yo disuruh tobat yang beneran itu ragu-ragu. Yo istighfar sih kita itu, tapi yo kalau ditanya total bener nggak ngulang itu ya kita masih maju mundur. Nah ini menunjukkan kita nggak terlalu serius. Lah wong nggak serius gitu kok pengen makrifat, kok ingin mencapai mahabbah, kok ingin jiwanya jernih. Ya nggak bisa kayak di Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin lah, kalau wadahnya kotor, cerminnya kotor, sebagus apapun gambar tidak terlihat. Kalau ada bejana kok kotor, meskipun diisi air jernih, ya air jernihnya jadi air keruh. Nah, jadi strategi menempuh cinta yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Ini masih berhubungan dengan tazkiyatun nafas ya. Kata Allah, kadang-kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Jadi Allah itu sangat penyayang pada kita. Tidak
selalu Allah nunggu ibadah kita yang serius baru Allah melimpahkan cahaya. Tidak selalu Allah nunggu prestasi-prestasi religius spiritual kita baru Allah menganugerahkan ma'rifat. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang Allah itu menganugerahkan cahaya. Mungkin pada orang yang dia selama ini banyak dosa, tiba-tiba dilimpahi oleh Allah cahaya. Kita juga mungkin masih banyak dosa, mungkin saja dilimpahi oleh Allah cahaya. Makanya yuk kita bersihkan terus jiwa kita. Siapa tahu tiba-tiba kita dilimpahi Allah cahaya. Banyak orang yang mungkin dilimpahi oleh Allah cahaya, tapi dia tidak tahu karena hatinya masih penuh dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang selain Allah. Ya kalau kamu sibuknya di situ, ya hadirnya cahaya ilahiyah itu ya tidak ada gunanya, cahayanya balik lagi. Wong kamu cuekin, kamu sibuk dengan hal lain yang bukan Allah. Akhirnya kata Syekh Ibnu Athaillah, ya cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, yuk tazkiyatun nafas, kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang jalan cinta selanjutnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, yuk mari sadari makom kita. Ya kita ini, kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita daki, yang puncaknya mahabbah. Ya, mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom 10, 9 tadi dari taubat sampai mahabbah. Mungkin kita ada di salah satu terminalnya. Atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini, kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini di bagian awal kitab Hikam itu. Kata beliau begini, keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, adalah termasuk bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang makomnya tajrid, ada orang yang makomnya asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat, muqarrabah, muraqabah, dan mencintai Allah saja. Ini orang di makom tajrid. Ya mudahnya ini para aulia, para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang di makom tajrid ini lupakan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makomnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. Nah, nanti kalau lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrid. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total, nanti Allah hadir untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa, tiba-tiba saja datang, hadir, dan lain sebagainya. Ini orang di makom tajrid. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrid dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri.
Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrid. Orang, atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot, menurunkan level jadi asbab. Jadi tak kasih contoh ya, kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini, sudahlah, ndak usah prokers, ndak usah pakai masker, ndak usah jaga jarak, pasrah saja pada Allah. Kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit. Kalau Allah, kita bisa ngomong begini, itu harusnya makom kita sudah tajrid. Jadi yang ya memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah, dan memang kita tidak mikir dunia lagi sudah. Tapi apa kita memang sudah nyampe makom itu? Kalau belum nyampe ya sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya bekerja, mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki, dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah, tidak kok sejak awal sudah bilang, sudahlah pasrahkan saja pada Allah. Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan, kan dapat kerjaan. Bahwa saya terserah saja semuanya pada Allah. Tidak begitu, kita ini orang di makom asbab masih jadi masih belum pantas ngomong seperti orang yang makomnya tajrid seperti para wali. Jadi kita masih terkena hukum sebab akibat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrid, itu namanya syahwat. Sebaliknya, orang yang sudah tajrid kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab, itu namanya mosot. Jadi yuk teman-teman disadari makomnya ya, meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya tidak tahu kalau ada 1-2 yang sudah wali, aku ya udah ngerti. Ini ya secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari, ditawakali, seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal, terus nanti akan muncul mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat, baru mungkin kita bisa mengklaim tajrid bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas, kemampuan, dan kedudukan atau makom kita. Jadi tidak kok, wah saya mau meninggalkan dunia sepenuhnya, hidup di hutan untuk Allah saja. Nah, itu tidak sadar makom. Apa ya bisa, wong yo disuruh sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, sekarang mau uzlah menjauh dari enggak lah. Kita belum nyampe ke sana. Ya, disadari saja kita masih di makom asbab. Bukan jelek. Setiap makom ada rumus kebaikannya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, menempuh jalan cinta menuju Allah adalah menguatkan hati untuk tidak tergoda apapun selain Allah. Jadi berarti apa? Menjaga diri dari distraksi-distraksi. Nah, ini menuju Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, himmah seorang salik tidak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Hawatiful hakikoh, atau suara-suara hakikat, hawatiful hakikoh akan berseru padanya, apa yang engkau cari masih di depanmu. Saat terlihat keindahan alam, hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah ujian atau fitnah, maka janganlah engkau kafir. Jadi maksudnya begini, orang di makom tajrid tadi mungkin dia mendapatkan nikmat terbukanya hijab, sehingga menyaksikan
hal-hal yang luar biasa atau mendapat karomah dari Allah. Loh, banyak orang terdistraksi ketika dapat keistimewaan dari Allah ini. Tapi dengan himmah yang kuat, seorang salik yang sudah tajrid itu harusnya tidak tergoda. Orang yang mendapatkan karomah dari Allah misalnya, saat itu juga dia akan mendengar suara-suara kebenaran, suara-suara hakikat, yaitu apa? Apa yang engkau cari masih ada di depanmu. Jadi apa yang engkau cari masih ada di depanmu itu belum karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan yang kamu peroleh itu bukan tujuanmu. Tujuan itu Allah. Jangan sampai tertipu oleh ini semua. Jadi kan ini berat, kadang-kadang orang itu ketika diberi Allah keistimewaan itu justru lupa bahwa tujuannya bukan itu, tujuannya ya Allah. Maka teman-teman juga begitu, kalau sedang dapat nikmat besar, tolong jangan terdistraksi, ingat-ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Bukan itu. Kok tiba-tiba dapat rezeki besar, bukan itu yang finalnya. Kok tiba-tiba teman-teman mendapat anugerah apa, bukan itu finalnya. Apa yang engkau cari masih di depanmu, yaitu Allah. Demikian juga hal-hal duniawi, keindahan alam dan lain sebagainya. Dengarkanlah, semuanya menyeru. Ini sebenarnya ayat. Innama nahnu fitnatun fala takfir. Kami ini hanyalah fala takfur. Kami ini hanyalah batu ujian atau fitnah. Maka janganlah kufur. Jadi kufur itu membelakangi Allah, menutupi kebenaran. Tidak. Jadi kalau ketemu indahnya dunia apapun itu, ingat-ingatlah itu fitnah. Innama nahnu fitnatun. Jangan sampai menggiring kita berpaling dari Allah, fala takfur. Jadi jalan cinta itu jalan istiqomah. Pokoknya menuju Allah, demi Allah, dan untuk Allah saja. Jadi ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Ingatlah ketemu apapun, mereka semua bersuara meskipun kita tidak mendengar. Kami hanyalah fitnah, ujian bagimu. Maka janganlah engkau kafir. Nah, ini rumus-rumus untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, penting juga kita mencari sahabat, teman, relasi yang mendukung jalan kita. Makanya para sufi itu selalu menganjurkan mencari guru, mencari teman, murid sama-sama bareng-bareng, nanti yang dari situ lahir torikot. Jadi apa? Mudah kalau bareng-bareng. Kalau kita sedang puasa, kalau bareng-bareng kan enak, tapi kalau puasa sendirian kan berat. Di rumah bertiga, berempat, berlima, saya puasa sendirian. Itu kan berat, tapi kalau di rumah berlima puasa semua kan enak. Makanya dalam dunia tasawuf itu kan ada namanya torikot, persaudaraan spiritual. Kenapa? Karena bareng-bareng. Makanya fungsi teman penting. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Jadi, ya kalau Pak teman saya kayak gitu semua ya Pak, semua isinya ya pokoknya dunia kabeh, tidak ada yang mendekat pada Allah, ya dikurangi, dibatasi. Kuatirnya tadi menurunkan makom kita, menurunkan level kita. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Jadi kalau kalian misalnya mudahnya ya perampok besar melihat copet kecil, itu gimana? Kalau ada copet kecil, alah biasa itu apa, itu
masih lumayan lah daripada saya. Itu kan yang besar. Nah, kalau kamu punya sahabat yang tingkah lakunya lebih buruk, sangat jauh darimu, kadang-kadang keburukanmu itu oleh dia disebut sebagai kebaikan. Dan ini bisa menghalangimu, menciptakan hijab, menciptakan jarak darimu di hadapan Allah. Jadi kan kadang-kadang ada temen itu kan yang ala cuma nyontek sedikit aja ndak apa-apa, ala bohong kecil aja saya, kalau bohong urusan gede-gede, kamu gitu aja kok gelisah. Itu kan membuat kita kemudian merasa nyaman dalam keburukan. Nah, ini pengaruhnya teman. Maka hati-hati dengan teman, dengan sahabat. Jadi cari sahabat mendukung perjalanan kita. Nanti aja loh Pak, kalau sudah tua-tua sedikit, kalau ada ya monggo saja kalau prinsipnya begitu, tapi diingat-ingat umur dan usia tidak ada yang tahu. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau sadar kebenaran, kebaikan, dan kita mampu mewujudkannya, melakukannya, ayo kita mulai sekarang. Ya tentu saja step by step, setahap demi setahap. Jadi ini rumus selanjutnya menurut Syekh Ibnu Athaillah untuk menuju Allah. Nah, tahap selanjutnya jalan menemukan jalan cinta adalah tidak belok, tidak balik, baik ketemu kelapangan atau ketemu kesempitan. Allah melapangkan keadaan engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan Dia melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Jadi aforisma ini, kalimat ini dari Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita bahwa jangan terpengaruh oleh lapangan atau kesempitan. Jangan terpengaruh oleh situasi menang atau kalah. Memang sengaja dipergilirkan oleh Allah, biar apa? Biar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Jadi ini pelajaran dari Syekh Ibnu Athaillah ya Pak. Hidup ini loh kok, kadang seneng, kadang susah. Apa ndak bisa sih Allah itu bikin seneng terus, atau yang jahat itu bikin saja susah terus, ndak. Itu hikmahnya antara lain apa? Agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Kalau ada sesuatu kok membuat enak terus, seneng terus, itu kan menjebak kita. Akhirnya kita tergantung pada hal itu. Tapi kalau kadang enak sesuatu itu juga tidak enak, buat kita tidak terlalu terikat. Kadang-kadang tidak enak juga, kadang-kadang kalah juga misalnya. Nah itu kita lebih mudah untuk tidak tergantung. Tapi kalau kita hidup kita ini enak terus, nyaman terus, itu sulit kita tidak tergantung. Jadi mesti enak atau mesti tidak enak, itu biasanya menyulitkan. Hidup ini gonta-ganti, asal kita jangan terjebak di situ. Senang alhamdulillah, tidak senang juga kembalikan semua pada Allah, wong semua ketetapannya. Dan bergilir pasti, tidak ada kok senang itu terus, tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Hidup ini longgar, sempit, biasa saja. Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti hanya Allah saja. Nah, terus kalau ini sudah banyak penjelasannya ya sejak minggu yang lalu, yaitu menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu. Jangan sampai dinomorduakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu.
Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Jadi, kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomor satukan. Dalam hidup kita ini ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus dinomor satukan, diutamakan. Selanjutnya beliau menyatakan begini, keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Jadi ini ketika kita tidak menomorsatukan Allah, kita lupa hadirnya Allah, itu biasanya kita ini menginginkan sesuatu terus-menerus. Takut kehilangan, gelisah kalau berpisah dari yang selain Allah. Itu menunjukkan kita belum sampai padanya. Kita belum menemukan Allah. Kita masih terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh kekayaan. Pak, kalau saya punya uang banyak, Pak, mesti aku bahagia, senang, santai, nyaman, dan lain sebagainya. Itu keinginan terhadap sesuatu yang selain Allah. Ini menunjukkan bahwa kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada harta, ya berarti kita memang belum ketemu dengan Allah. Atau kita takut, Pak, jangan sampai ini saya punyanya harta ya cuma ini, jangan sampai hilang, kalau hilang kiamat saya ini. Itu menunjukkan kita memang belum sampai padanya. Jadi ayo kita latihan ya, tidak terlalu takut kalau kehilangan sesuatu dan tidak menganggap bahwa kunci kebahagiaan itu ini, itu selain Allah. Teori itu kan banyak, teman-teman belajar berbagai filosofi. Kalau pengen bahagia ini, pengen bahagia itu, enggak lah. Kalau bagi para sufi ya sudah, jalan untuk bahagia ya Allah satu-satunya. Karena selain Allah, fana sifatnya. Fana itu dia tidak selamanya, tidak bisa jadi tempat keadaan yang selain Allah, semuanya tergantung Allah. Jadi kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, masih ada waktu sekitar 15-an menit. Kita coba belajar sebentar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab Hikam. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, lahirnya adalah tipuan, batin adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? Yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja, refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin,
jangan tertipu oleh yang lahiriah. Biar kita ndak salah sikap, biar kita ndak tergoda. Jadi kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, jadi yang pertama ini, berarti kalau ingin dekat terus dengan Allah, jangan terjebak pada lahiriah. Yang kedua, memberi anugerah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu, berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah memberi kita anugerah, jadi kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah, kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak, hidup saya ini kok berat ya Pak, saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya, oh ini adalah kekuasaannya Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua, kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah. Pak, ini pandemi kok tidak selesai-selesai Pak. Oh itu berarti kekuasaannya Allah. Pak, saya senang sekarang kalau kuliah itu tidak capek, online saja, duduk saja di rumah bisa kuliah. Alhamdulillah, itu kasih sayangnya Allah. Jadi, kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan. Ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup. Pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah. Ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Jadi kalau pakai rumusnya Ibnu Athaillah ini kan kita ngalami apa saja, tinggal kita klarifikasi. Oh ini kasih sayangnya Allah. Oh kalau ini kekuasaannya Allah. Nah, kalau ini kekuasaannya lagi. Oh kalau itu kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah, ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi ya Allah hadir. Nah, ada lagi satu aforisma dalam kitab Hikam, penolakan dari Allah itu terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Nah, kita kan sering minta-minta pada Allah, tidak dikabul-kabulkan. Loh itu kalau kita kok terus sedih dan galau gara-gara belum dikabulkan oleh Allah, mungkin karena kita belum paham
maunya Allah dengan kasih sayangnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin kalau yang kita minta itu dikabulkan, ada banyak hal negatif yang akan terjadi dengan diri kita. Cuma karena kita tidak tahu saja kasih sayangnya Allah itu, terus kita merasa pedih. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu kemudian dia tidak takut, tidak gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Dia tahu yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik, termasuk yang membuat dia tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang dia minta pada Allah. Itu kan nama lain dari penolakan dari Allah. Jadi penolakan dari Allah itu terasa pedih hanya karena engkau tidak ngerti rahmatnya Allah di balik penolakan itu. Oke, kenapa itu di selanjutnya dijelaskan juga, boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu ya sepenuhnya tidak boleh suudzon kepada Allah, karena Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi ada kalanya Allah belum mengabulkan, tapi dengan tidak dikabulkan itu pintu ketaatan terbuka, membuat kita, ya Allah, aku berarti harus sholat lebih khusyuk lagi, aku berarti harus nambah yang sunnah-sunnah ini, aku harus melakukan banyak hal. Nah, ini kan rahmat yang luar biasa. Banyak orang tidak terbuka hatinya untuk taat, tapi gara-gara kita berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, kita tambah semangat taatnya. Itu kan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi Allah membuka pintu ketaatan tapi belum membuka pintu pengabulan. Karena kadang-kadang kita berdoa kok terus dikabulkan, kan terus tunai sudah, ya sudah, doanya sudah terkabul kok, selesai. Nah, itu antara lain ilustrasi yang menjelaskan bahwa orang yang dekat dan mencintai Allah itu tidak sedih batinnya meskipun doa tidak dikabulkan, karena pasti ada rahmat Allah, kasih sayang Allah di balik itu. Bahkan ada kalanya, kalau ini lebih ekstrim lagi, Allah menakdir kita melakukan dosa, yang gara-gara dosa itulah akhirnya kita sadar hakikat hidup untuk kembali padanya. Nah, makanya jangan underestimate terhadap orang-orang yang berdosa. Karena kadang-kadang dosa itu justru mengantarkan pelakunya dekat pada Allah. Jadi menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Astaga. Oke, baik. Saya lanjutkan. Iya. Ya. Ngomongnya harus gantian ya, lo sedang online Zoom gini ya, enggak apa-apa. Enggak boleh kecewa. Di balik yang kelihatan selalu ada rahmatnya Allah. Mungkin kalau enggak ada distraksi dari teman-teman yang suaranya bocor kan, saya enggak istirahat ambil nafas. Bisa istirahat sebentar. Baik. Terus ya, waktunya sudah mepet. Janganlah sekali-sekali engkau ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Jadi,
Sering orang berceramah mengajarkan pada kita, jangan minta pada makhluk, jangan mencari bantuan pada makhluk. Tapi jangan lupa pemberian Allah itu ya kadang-kadang melalui makhluk untuk sampai pada kita. Jadi bukan berarti kita sama sekali jangan menerima kalau dibantu orang atau diberi orang, tapi bantuan pemberian orang itu harus kita baca sebagai pemberian bantuan dari Allah melalui mereka. Pemberi yang sejati hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau ada orang baik kepada kita, pertama-tama kita syukur dan terima kasihnya pada Allah. Allah lah yang membuka hatinya sehingga mau menolong, mau membantu kita. Jadi ini rumus saat kita berhubungan dengan Allah. Bukan berarti kita berhenti berhubungan dengan orang lain, enggak. Ya tetap berhubungan dengan orang lain, tapi kita membacanya diawali dari mereka ini adalah makhluknya yang menggerakkan hati mereka untuk bersama kita juga Allah. Jadi pemberian-pemberian dari makhluk selain Allah ya bukan berarti semuanya kita tolak. Karena orang itu kan saling membutuhkan, manusia itu butuh kerjasama, ta'awun, gotong royong, dan lain sebagainya. Tapi pemberian dan bantuan itu harus kita baca pertama-tama sebagai pemberian dan bantuan dari Allah melalui mereka. Nah, terus rumus selanjutnya saat kita berhubungan dengan Allah adalah kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa menyesal itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Maksiat kok terus menyesal, itu kan alamat dia tobat dan tambah dekat dengan Allah. Melakukan kebaikan kok terus bangga dan sombong, itu alamat dia akan menjauh dari Allah, karena sombong itu kan semacam syirik kecil, syirik khafi. Jadi kita lupa bahwa kebaikan kita yang kita lakukan itu sepenuhnya anugerah dari Allah, yang kalau Allah tidak berkenan bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga kita tidak lagi mampu dan mau melakukan kebaikan itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kemaksiatan dan rasa penyesalan jauh lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Maka teman-teman yang sudah merasa orang baik, tolong jangan bangga dan jangan sombong. Semuanya perkenan dan petunjuk serta izin dari Allah. Teman-teman yang merasa banyak dosanya, ya jangan putus asa. Asal teman-teman sadar yang dilakukan itu salah, menyesal, dan siap memperbaiki diri. Nah, ini rumus-rumus saat kita berhubungan dengannya. Baik, terakhir, karena sudah jam 10 ini, meskipun tadi terpotong sebentar. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuknya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak dipedulikan olehnya. Jadi teman-teman, marilah dengan mempertimbangkan aforisma dari Syekh Ibnu Athaillah ini, mari kita berikan sepenuh daya, sepenuh hati, apapun yang terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Kalau pakai bahasa hari ini mungkin, mari kita berikan the best version dari diri kita kepada Allah. Jangan ditahan-tahan, capek ndak apa-apa, lelah ndak apa-apa. Mungkin ada resiko-resiko lain yang tidak fatal, ndak apa-apa. Pak, saya pingin sih
puasa Senin Kemis misalnya ya mampu loh Pak, wong saya ndak ada aktivitas berat, tapi saya khawatirnya nanti kurus Pak, nanti sudahlah, kalau mampu ayo diberikan sepenuh kuasa kita. Kalau bahasa hari ini ya the best version dari diri kita. Mari kita berikan versi terbaik diri kita kepada Allah. Semoga dengan kesungguhan kita beramal, kesungguhan kita mendekat padanya, sepenuh hati kita ingin diterima untuk dekat dengannya, Allah kemudian memberikan anugerahnya pada kita. Alhamdulillah kalau anugerah yang diberikan itu bentuk yang paling kita impikan, yaitu mahabbah, cinta kepadanya. Karena kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, semua kebaikan yang lain itu rasanya ringan. Kalau tadi teman-teman bangun malam susah, begitu jatuh cinta pada Allah, insya Allah bangun malam itu enteng. Sebagaimana kalau teman-teman telepon-teleponan dengan yang dicintai itu kan, bisa dari Isya sampai jam 12 malam sampai subuh kuat. Kenapa? Ada cinta. Kepada Allah juga begitu. Kalau rasa cinta sudah lahir, tidak ada yang berat. Bahkan tidak ada ketakutan, tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Semuanya kita pasrahkan pada Allah demi mencapai ridhonya. Dan ini memerlukan rasa mahabbatullah, cinta kepadanya. Baik, saya kira ini ya teman-teman, kajian kita malam hari ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Semoga situasi kita secara global karena pandemi dan karena macam-macam tambah baik, sehingga kita tambah nyaman belajar. Meskipun begitu, seandainya toh situasinya belum segera membaik, semoga teman-teman juga tetap istiqomah belajar, nambah ilmu, meningkatkan kualitas hidup kita yang pada akhirnya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Baik, saya kira ini sesi untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.